Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Vivit Triwangsa Putri dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Pejuang Rakyat Indonesia Makassar. Di sini saya akan membawakan materi tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Langsung saja saya ke pembahasannya. Pengertian dari keseimbangan ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, dan juga merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi untuk menentukan kegiatan perekonomian di suatu negara. Ada pula juga ciri-ciri perekonomian dua sektor. Yang pertama, sebagai balas jasa kepada penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga dari sektor perusahaan. Sektor rumah tangga akan memperoleh aliran pendapatan yang berupa upah, sewa, bunga, dan keuntungan atau biasa kita sebut dengan laba. Yang kedua, sebagian besar dari berbagai jenis pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa dari berbagai jenis pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi akan ditabung di badan-badan keuangan atau biasa disebut juga dengan bank. Dan yang terakhir, pengusaha yang memerlukan modal untuk investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh badan-badan keuangan itu sendiri dari sektor rumah tangga. Dan ada juga pengertian fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Dan ada juga penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul. Yang kedua, suku bunga. Ketiga, sikap berhemat. Keempat, keadaan perekonomian. Kelima, distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Ada juga pengertian investasi, fungsi investasi. Pengertian investasi atau penanaman modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang, modal, dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa tersedia dalam perekonomian. Dan juga ada fungsi dari investasi, yaitu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bentuknya sejajar dengan sumbu datar atau investasi otonomi. Yang kedua, bentuk naik ke atas ke sebelah kanan, yang berarti makin tinggi pendapatan nasional, makin tinggi investasi, yaitu investasi terpengaruh. Dan juga ada penentu peningkat investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional akan berubah-ubah. Dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.